TII telah melakukan penelitian mengenai pentingnya penataan kampanye di media sosial. Teman-teman tahu betapa maraknya berita bohong, informasi bohong yang memecah belah kita selama ini, tidak hanya dari pemilu 2019 tapi bahkan dari pilkada 2012. Saya mewakili warga muda ingin menyampaikan satu pesan. Memang dalam politik, terutama dalam pemilu, ekspektasi anak muda seringkali tidak sepenuhnya terwujud. Banyak hal-hal yang sudah kita pikirkan, tapi jauh dari kesempatan yang bisa kita dapat. Salam pemuda. Maju. Salam pemuda. Maju. Salam pemuda. Maju. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Oke, kita coba ya bareng-bareng. Semangat pagi. Oke. Saya dapat info nih dari Kak Bilal kalau ternyata teman-teman ini ada yang datang jauh-jauh dari luar Jakarta, ada yang dari Jember, ada yang dari Medan ya, Medan atau mana lupa. Tapi boleh dong bagi ceritanya sedikit gitu, terutama yang dari luar Jakarta nih, kayaknya udah senyum-senyum dari katanya. Kok itu ya, maksudnya motivasinya apa gitu loh, mau jauh-jauh datang ke Jakarta? Saya benar-benar disabilitas penglihatan, tapi kalau teman-teman berbisik-bisik itu saya nggak bisa cenayang juga baca pikiran teman-teman ya. Jadi bersuaralah sebisa mungkin, kita masih bisa bersuara ya. Nah, karena saya disabilitasnya netra atau penglihatan, ceplosan dulu. Jadi kalau teman-teman diam semua, saya akan merasa teman-teman tidak ada ya. Jadi kalau boleh teman-teman harus berpartisipasi aktif. Kalau mau tunjuk tangan, letak gitu. Jadi tunjuk tangan juga, ngomong suaranya, namanya juga supaya saya bisa tahu, Mbak Enda yang melihat juga bisa mengetahui siapa dari arah mana yang tunjuk tangan. Sepakat? Oke, tepuk tangan lagi dong buat kita semua. Dari saya, kalian sebagai anak muda nanti di pemilu 2024 bisa berkontribusi untuk memperbanyak konten positif supaya pemilu 2024 mengisi konten-konten edukatif soal pemilu. Siap? Silakan Mbak Dila, sudah terkumpul kelompok 4, 1, 2 nggak ada nih? Tolong memecahkan diri antara 1 dan 2. Kelompok 1. 1 agak geser diri, kanan. Yes, ini ya. Oke. Kelompok 2 sini. 3 sini. 2 sini toh? 3, 4. 4 jangan membawa ke tengah gitu kan. Satu orang mendapatkan 3 warna, yaitu ada warna pink, hijau, dan kuning. Hah? Oh, ada yang putih, ada yang kuning. Yang penting warnanya beda. Oh, ada warna 3 warna. Setiap orang menerima 3 warna. Ada pesan sponsor situ. Dah, ada di situ. Ya. Oke, semua sudah pegang kan? Semua tunjukkan. Sudah pegang semua? Dah. Oke. Pulpen sudah punya. Siap punya. Oke, silakan kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, aku Bila dari JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Jadi JPPR itu adalah sebuah lembaga pemantau pemilu. Tidak hanya itu, kita juga memberikan pendidikan bagi pemilih gitu ya. Mau yang pemilih pemula ataupun misal pemilih masyarakat sipil lainnya gitu ya, yang memang konsentrasi pada isu elektoral dan demokrasi. Nah, sekarang aku punya waktu 1 jam ya Mbak ya, 1 jam untuk berdiskusi dengan teman-teman. Ini kan sudah berkelompok, silakan teman-teman boleh melingkar dengan kelompoknya masing-masing. Oke, nanti aku akan berikan beberapa pertanyaan yang
teman-teman bisa isi masing individu. Hanya saja teman-teman boleh saling berdiskusi gitu ya. Kalau misal ada beberapa isu yang teman-teman belum pahami gitu, jadi it's okay untuk berbagi pengetahuan masing-masing gitu, tapi nanti jawabannya per individu ya. Berapa? Oh, pahami Pak, tenang. Ini materinya bukan soal mata kuliah ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di presentasi yang sudah ditampilkan, jadi kita akan membahas agenda kaum muda dalam mengawal pemilu 2024. Nah, apa aja sih resource yang harus teman-teman punya untuk bisa mengawal pemilu 2024 ini? Tentunya kan teman-teman sendiri ya yang paham gitu ya, resource apa aja sih yang teman-teman punya. Oke, nah sekarang kita mulai di kertas yang warna pink. Oke, teman-teman boleh angkat dulu kertas warna pinknya. Ya, aku punya pertanyaan, silahkan teman-teman jawab. Menurutmu apa saja isu krusial hari ini yang sedang berkembang di Indonesia? Isu krusial yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Aku kasih waktu 1 menit ya. Silakan teman-teman kalau misal bingung isunya apa aja ya, boleh discuss sama teman-temannya. Feel free, boleh jawab 1, 2, 3, 4, 5, boleh. 1 orang 1. Ya, tugas berkelompok ini adalah teman-teman sharing gitu ya. Emang sekarang lagi ada isu apa aja sih? Oke, boleh spesifik ya. Spesifik isu krusialnya apa, teman-teman boleh jawab. Oke, 30 detik lagi ya. Ini beda-beda ya. Sudah? Iya, isu krusial yang sedang atau hangat terjadi di Indonesia saat ini. Boleh. Ya, sudah ya. Pertanyaan kedua, siap? Apakah isu krusial yang tadi teman-teman tulis membuat teman-teman khawatir atau perasaan anxiety atas isu tersebut? Ya atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau ya, kenapa? Apakah isu krusial atau permasalahan yang tadi teman-teman sebutin itu membuat teman-teman merasa khawatir atau enggak? Ya. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? 1 menit ya. Oke, jawabnya masih di kertas pink ya teman-teman ya. Udah apa? Ya, betul, di bawahnya. Ada yang sudah? Oke, tadi masih di warna yang sama ya. Sekarang kita ganti warna ke warna kuning. Teman-teman punya warna kuning semuanya? Oh, ada yang nggak ada warna kuning? Ada yang warna apa? Putih ya? Oke, kuning dan putih. Teman-teman yang punya kuning atau putih boleh diganti kertasnya untuk pertanyaan selanjutnya. Sudah? Pertanyaan selanjutnya, menurutmu apakah ada kaitannya isu krusial saat ini yang terjadi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan? Menurutmu apakah ada kaitannya isu krusial yang tadi teman-teman sebutkan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan? Ada nggak kaitannya? Iya, pakai alasan. Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa?
Sudah? Masih di kertas yang sama ya, kertas yang warna sama. Pertanyaannya, pertanyaan keempat nih. Kalau hal ini berkaitan dengan pergantian periodisasi kepemimpinan yang dimulai melalui pemilu, apakah menurut teman-teman pemilu di Indonesia sudah ideal? Nih, misal ada isu krusial yang disebabkan oleh pemangku kebijakan, dan pemangku kebijakan itu dilahirkan dari yang namanya pemilu. Apakah kemudian teman-teman bisa mengatakan pemilu itu sudah ideal atau belum? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Masih ada? Jadi misal ada isu polusi nih, polusi di Indonesia. Kira-kira itu disebabkan karena ada kebijakan yang tidak setara enggak gitu. Kalau semisal iya, apakah itu disebabkan oleh karena ada pergantian periodisasi kepemimpinan, misal ganti presiden atau apa gitu. Kira-kira berdampak enggak? Nah, sekarang kita berbicara harapan. Berbicara soal harapan nih, kita mau berbicara harapan ya. Soal kertas terakhir ini kita akan berbicara soal harapan. Ya. Harapan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih menemukan ketidaksesuaian atau ketidakidealan di Indonesia gitu ya, entah itu kebijakannya ataupun misal hal-hal lain gitu ya. Nah, teman-teman berharap apa sih gitu di Indonesia di 2024? Apa yang teman-teman harapkan? Biar tidak terulang lagi nih 2000 sebelumnya itu, biar tidak terulang lagi gitu hal-hal yang menurut teman-teman tuh ini nggak sesuai deh. Apa yang teman-teman harapkan? Pengennya apa? Misal pemimpinnya pengennya kayak gini, terus pengennya Indonesia jadi negara apa gitu kan? Terserah itu. Boleh bebas. Itu kan right-nya teman-teman ya untuk menjawab, silakan. Waduh, ngeri kali ya. Berarti anti demokrasi dong ya. Silakan teman-teman boleh jawab. Bingung ya, kalau ngomongin harapan biasanya di PHP-in ya? Ya. Ya. Kenapa warna biru? Oh, harap. Oh, boleh juga, boleh. Punchline ya. Sudah. Pertanyaan terakhir nih, ini gampang banget. Oke. Pertanyaan terakhir. Kemudian, apa yang bisa orang muda lakukan atau upayakan untuk Indonesia 2024? Kan teman-teman ini orang muda semua nih, youth semua ya. Nah, apa yang bisa teman-teman upayakan atau kontribusikan untuk Indonesia di 2024? Apa kira-kira? Ya, pertanyaannya apa yang bisa teman-teman lakukan gitu atau kontribusikan? Teman-teman dikelompokkan ya, ini udah disediakan nih kertas plano. Silakan teman-teman tempel berdasarkan warnanya masing-masing. Ini kan ada 3 nih. Jadi misal warna biru, kemudian pink dan kuning. Silakan teman-teman boleh deh feel free untuk mau ngelompokinnya gimana. Tempel ya. Nanti kita coba klasifikasikan dan presentasikan.
krusial yang ada di konteks pemilu tahun depan 2024. Yang pertama itu tentang ada politik ya, maksudnya proses politik itu mengedepankan etika dan norma. Kadang beberapa keputusan politik pemerintah di beberapa waktu belakang itu tidak memperhatikan etika dan norma politik. Memang secara hukum itu sah, tapi secara etika kadang agak sedikit melanggar seperti itu. Terus yang kedua, reforma kerja. Yang ketiga, isu lingkungan. Yang keempat, isu hak asasi manusia. Yang kelima itu ada kejahatan digital atau di internet, ada pornografi dan judi online. Lalu ada kesejahteraan sosial, guru dan lain sebagainya. Dan isu komersialisasi pendidikan. Terus apakah kita khawatir? Iya, karena aspek-aspek yang kita sebutkan tadi itu merupakan hak dasar sebetulnya yang harusnya dirasakan, dinikmati oleh masyarakat, namun masih menjadi pekerjaan besar yang menyisakan waktu yang panjang untuk diselesaikan oleh pemerintah gitu. Terus yang tadi apa Pak? Iya, kaitannya isu krusial saat ini ada nggak sangkut pautnya sama stakeholder yang bersangkutan? Oh iya, kalau itu jelas ada, karena kalau misalkan persoalan hak dasar yang tadi kelompok 2 udah sebutin itu masih bermasalah, berarti kan ada dari proses kebijakannya itu ada semacam kesalahan gitu, entah masyarakat kurang partisipasi, tidak diberikan ruang, atau bahasa lainnya nggak diberikan meaningful participation sama pemerintah gitu. Itu satu hal yang sering banget, mungkin dari 2019 teman-teman mahasiswa sampai sekarang KUHP Akad Desa, persoalan itu aja, partisipasi bermakna masih jadi PR besar di DPR khususnya. Terus harapan, bicara soal harapan, yang pertama ada pemimpin yang amanah, terus yang kedua ada kesejahteraan yang semakin meningkat, terutama di guru, di pendidikan juga. Yang ketiga, hapuskan korupsi dan juga nepotisme, dan yang keempat itu kesehatan. Dan kontribusi nyata yang kelompok kami bisa berikan gitu ya. Yang pertama itu ada menjadi pemuda yang aktif bersuara, edukasi, sosialisasi ataupun advokasi ke isu-isu yang paling dekat sama kita dulu gitu. Kalau teman-teman mungkin punya masalah di lingkungan, atau setidaknya teman-teman di sini kan pasti ikut organisasi ya, fokusnya itu kemana, ya udah itu aja dulu yang difokusin gitu, ke lingkungan, ke hak asasi manusia, dan beberapa fokus organisasi yang teman-teman dulu pimpin. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Oke, teman-teman izin itu dari kelompok 4. Mungkin karena prakti ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Oke, jadi isu-isu krusial yang didapetin sama kelompok 4 itu ada tentang caleg mantan koruptor, terus yang kedua kaderisasi partai politik yang terjadi di kampus, terus yang ketiga ada polusi, yang keempat berita hoax, judi online, dan pornografi, lalu yang kelima ada kesenjangan sosial. Nah, isu-isu ini kan dekat ya sama kita dalam sehari-hari dan memang lagi booming gitu kan. Oleh karena itu kami merasa bahwa isu-isu ini sepakat bahwa isu itu cukup atau sangat mengkhawatirkan gitu ya, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan juga bagi masyarakat Indonesia di depannya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah isu-isu ini berkaitan dengan kebijakan gitu? Sebenarnya semua berkaitan dengan kebijakan, akan tapi dalam ranah kaderisasi partai politik di kampus itu mungkin berkaitan dengan kebijakan, akan tetapi Nadiem Makarim sendiri itu bisa sampaikan oleh yang tadi dicatat bahwasanya Nadiem Makarim itu tidak mendukung adanya upaya kaderisasi yang terjadi di ranah pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu tempatnya harus netral gitu. Nah, untuk caleg mantan koruptor ini berkaitan dengan kebijakan karena undang-undang pemilu kita sendiri memberikan hak pencalekan kembali bagi mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri sebagai seorang caleg. Oleh karena itu, ya harapannya kita sebagai pemilih harus lebih cerdas gitu, menggali latar belakangnya gitu kan. Terus selanjutnya untuk polusi, ya tentu ya teman-teman terkait izin pertambangan, izin penggunaan sumber daya alam, terus izin penggunaan kendaraan, terus juga termasuk izin penggunaan bahan
pemerintah juga, jadi isu ini berkaitan gitu. Lanjut berita hoax, judi online dan pornografi itu berkaitan karena di situ juga ada Kementerian Menkominfo yang harusnya berusaha mengatasi hal tersebut, karena kayak ya kan akses internet itu yang pakai kita di Indonesia. Kok iya sekelas pemerintah aja nggak bisa memberantas judi online gitu. Kayak selama ini kita keluar-keluar gitu kan judi online tuh buruk dan sebagainya, tapi kayak percuma aja kalau nggak ada kebijakan atau tindakan dari pemerintah untuk membasmi itu. Lanjut ke tunjangan sosial, ini kayak udah masalah dari pertama kali Indonesia merdeka mungkin ya, hingga saat ini belum dapat teratasi gitu, meskipun ganti pemimpin, meskipun dengan janji-janji pemimpin gitu kan. Lanjut, artinya melihat hal-hal seperti itu bahwa kepemimpinan di Indonesia ini belum ideal gitu ya. Meskipun ada baiknya, tapi juga kita memberikan catatan-catatan buruk seperti tadi bahwa itu perlu dientaskan seperti itu. Lalu lanjut bahwasanya nah terakhir bahwa harapan kami dari kelompok 4 bagaimana agar permasalahan ini dapat terentaskan adalah ya memiliki sosok pemimpin yang memang ideal gitu kan, pemimpin yang mampu mengurangi permasalahan-permasalahan ini, perubahan kebijakan. Terus juga sebagai anak muda mungkin hal dasar yang lebih utama adalah rajin belajar, terus juga mampu memberikan penyuaraan, kampanye, upaya perekomendasian kebijakan. Jadi demo aja nggak cukup teman-teman. Demo kalau nggak ada secara kajian ilmiahnya nggak akan berguna. Makanya ketika ingin menyuarakan pendapat itu lebih baik teman-teman memiliki kajian ilmiah terlebih dahulu, sampaikan sebagai bentuk rekomendasi, baru kemudian ketika tidak ada tindak lanjut kita bisa melakukan kampanye di media sosial. Toh juga media sosial sekarang gampang diakses dan sering viral karena media sosial merupakan bentuk ruang publik baru bagi anak muda. Maka pesan dari saya sendiri juga manfaatkan media sosial sebaik mungkin. Selain itu yang terpenting adalah mau masuk tahun pemilu, teman-teman harus jadi pemilih yang lebih cerdas untuk mengetahui latar belakang seorang caleg itu atau seorang pemimpin yang akan kita pilih nanti. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kita bisa namain kelompok kita adalah kelompok yang sangat berseni ya, karena di antara teman-teman tadi kayaknya kita yang paling abstrak ya, estetik banget. Tapi kita juga ngebuat catatan, jadi dielaborasi dari sini aja ya. Pertanyaan pertama tadi ada di isu krusial yang saat ini. Nah, kita tuh ada beberapa pendapat ya, ada dari isu lingkungan, terus juga ada mengenai kesejahteraan sosial, terus juga ada populisme, terus 3 isu itu sih yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua, apakah isu ini membuat khawatir? Semuanya itu setuju menjawab isu yang mereka tulis adalah isu-isu yang sangat membuat khawatir. Jadinya karena berdampak ke beberapa aspek lain gitu ya. Terus juga berdampak pada perdamaian bangsa, lalu berdampak pada pemecah belahan. Jadi mengenai isu lingkungan tadi kan berdampaknya jangka panjang juga. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah ada hubungannya dengan kebijakan? Dari isu-isu yang kita tulis semuanya tentu berdampak pada kebijakan-kebijakan, karena kalau dari pertanyaan itu sendiri ada karena pemerintah memiliki wewenang membuat kebijakan di berbagai bidang. Jadi pemerintah itu kan punya tanggung jawab ya untuk mensejahterakan semua bidangnya. Terus untuk pertanyaan keempat, apakah pemilu sudah ideal? Nah, ini kita ada perbedaan pendapat. Tadi kita sedikit debat-debat mengenai sebenarnya pemilu ini tuh sudah ideal atau belum. Ada yang bilang iya, ada yang enggak. Mungkin aku ngewakilin untuk yang menjawab iya dulu. Untuk pemilunya ini ideal, tapi kan tadi dibilangnya ada pergantian kepemimpinan, jadinya pergantian perubahan juga. Jadi menurut saya yang membuat tidak ideal itu bukan pemilunya, tapi ketidaksinambungan visi misi dari setiap pemimpinan itu. Jadinya
fokus setiap pemimpin itu kan beda-beda. Jadi pas dia udah terpilih, dia tuh fokusnya kemana kan berbeda dengan yang sebelumnya kayak gitu. Mungkin ada dari kita. Ya, saya ingin menambahkan. Jadi mungkin tadi yang pertama tadi masalah isu strategis bagi kelompok kami. Kami tambahkan ada 2 isu strategis tambahan. Yang pertama terkait dengan usia capres dan cawapres yang sekarang sedang diuji di MK. Kenapa ini menjadi krusial? Karena bagi kami setiap orang punya hak yang sama untuk mencalonkan dirinya sebagai calon pemimpin, sekalipun dalam undang-undang pemilu kita ada yang kita sebut sebagai presidensial threshold. Kemudian isu yang kedua adalah isu ditemukannya beberapa penyelenggara pemilu yang ternyata berafiliasi dengan partai politik, sehingga bagi kami itu mengganggu jalannya tahapan pemilu ketika misalkan yang kita anggap sebagai penyelenggara bisa fair kepada semua peserta pemilu, tapi karena berafiliasi kepada salah satu partai politik, pemilu menjadi berat sebelah atau tidak fair. Itu. Kemudian tadi terkait apakah ada kaitannya dengan kebijakan si pembuat kebijakan. Nah, bagi kelompok kami, kalau kita menggunakan pendekatan teori, ketika misalkan ketika ada yang kita sebut sebagai dol tiras politika, sebetulnya ada konsep baru yang disebut sebagai dinding tiras politika. Nah, pemerintah ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif masuk ke dalam lingkaran yang kita sebut sebagai lingkaran pemerintah. Nah, sehingga baik itu yudikatif atau legislatif atau eksekutif memiliki peran yang sangat erat, memiliki peran yang sangat memiliki peran yang sangat penting terkait dengan bagaimana buat kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan atau hal-hal yang langsung menentukan dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir tadi masalah pemilu. Nah, bagi kami, sekalipun di kelompok kami ada perbedaan pendapat apakah pemilu hari ini ideal atau ideal, tadi sudah diwakili yang idealnya. Nah, kalau saya pemilu hari ini saya bilang kurang ideal. Kenapa? Mulai dari tahapan pemilu yang menurut saya secara pribadi mungkin terlalu cepat. Kemudian juga di tahapan pemilu itu ada perekrutan penyelenggara pemilu yang berada di tengah tahapan pemilu sehingga menjalankan stabilitas jalannya tahapan pemilu. Kemudian juga regulasi yang kami anggap tidak inklusif seperti tadi yang sebelumnya, karena perempuan tidak diberikan ruang kepastian di ruang-ruang politik di negeri kita, karena terkait dengan hasil selection untuk perempuan itu hanya ada di persyaratan, tapi tidak berbicara masalah jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, kemudian kenapa lagi tidak ideal menurut kami dalam pandangan yang lebih politis bahwa semua perangkat-perangkat negara yang hari ini kita saksikan, baik itu kepolisian, penyelenggara pemilu, kejaksaan dan segala macam, semuanya memiliki kaitan yang erat dengan pemerintahan hari ini berkuasa, sehingga itu juga tidak sehat bagi jalannya demokrasi. Mungkin sekian, terima kasih dari kami. Luar biasa sekali. Halo semuanya. Ya masih semangat ya teman-teman ya. Jadi kita dari kelompok 1, perkenalkan aku wakil teman-teman, nama aku Devi dan ada Kak. Oke, jadi kita singkat aja penjelasannya. Jadi mungkin pembahasan dari isu-isu yang kelompok kami tulis itu isu-isu yang cukup kompleks, isu-isu yang cukup komprehensif dan cukup fundamental. Yang mungkin sebenarnya ini isunya itu udah isu dari lama, tapi sampai sekarang belum benar-benar bisa diperbaiki gitu. Yang pertama ini rata-rata ada menyangkut isu tentang pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu belum merata dari segi akses, dari segi infrastruktur, dan juga dari segi sumber daya manusianya. Itulah alasan yang membuat kami sangat-sangat khawatir terhadap isu ini. Ini kita tahu ini isu udah dari zaman sebelum kemerdekaan.
kita angkat isunya. Selain itu juga apakah berhubungan dengan kebijakan? Tentu menurut kami masalah pendidikan di Indonesia itu berhubungan dengan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah yang implementasinya itu belum berjalan dengan semestinya. Banyak kebijakan-kebijakan yang inkonsisten implementasinya tidak sesuai target. Jadi akhirnya output yang diharapkan atau outcome yang di dalam masyarakat dari kebijakan itu tidak terjadi dengan semestinya. Jadi itu untuk kebijakannya. Lalu apakah isu yang kedua? Isu yang kedua terkait dengan kesejahteraan sosial. Tadi ada teman kelompok lain juga udah ngebahas tentang isu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dan pendidikan tadi merupakan dua hal yang sangat-sangat fundamental yang punya efek domino terhadap hal-hal lainnya. Jadi itu cukup strategis, itu cukup kami khawatirkan karena sampai saat ini masyarakat Indonesia itu kesenjangan ekonominya itu semakin tinggi. Bukannya Indonesia masuk ke G20, tapi ini terbukti berdasarkan data kesenjangan ekonomi di Indonesia, kesenjangan sosial di Indonesia itu masih sangat tinggi. Ini yang menurut kami berhubungan juga dengan kesejahteraan sosial karena kemiskinan makin marah. Dari kemiskinan itu akhirnya banyak kriminalitas dan sebagainya. Dan juga kita menyoroti juga terkait tadi lowongan pekerjaan dalam masalah kesejahteraan sosial. Lalu isu ketiga itu adalah isu terkait kesetaraan gender. Tadi juga sempat disinggung oleh pemateri di awal terkait kesetaraan gender. Kenapa kita khawatir terhadap isu kesetaraan gender ini? Karena ini udah 2023 guys. Hello. Masa kita masih hidup terjebak di dalam dunia patriarki? Oh no. Jadi ini udah saatnya kita harus bersikap adil terhadap gender apapun, mau itu perempuan, mau itu pun laki-laki, karena dua-duanya sama-sama punya kualitas dan integritas. Perempuan itu tidak hanya berperan dalam hal-hal domestik, tapi juga terhadap hal-hal publik. Ini menjadi masalah tidak hanya dalam isu politik, yang tadi juga disinggung sama kelompok lain terkait belum maksimalnya implementasi dari kebijakan 30% dalam pemilu, tapi juga dari proses-proses sistem ke arah menuju tercapainya kuota 30% tadi. Contohnya dari mulai kaderisasi di partai politik yang masih belum memadai aksesibilitasnya terhadap perempuan di partai politik. Kemudian juga tidak hanya dari sisi legislatif tapi juga di eksekutif, banyak perempuan-perempuan yang belum diberi kepercayaan untuk duduk di kursi-kursi strategis. Ini juga telah disinggung oleh Ibu Menteri kita, Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa di Kementerian Keuangan sendiri yang dipimpin oleh perempuan pun angka pegawai yang berjenis kelamin perempuan itu masih rendah. Dan menurut kami itu menjadi strategis yang perlu dikhawatirkan karena perempuan harus turut serta dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia agar kebijakan-kebijakan Indonesia inklusif secara sosial. Selanjutnya ada terkait dengan masalah hoax. Hoax itu apalagi sekarang udah bukan mengeluhkan ya. Hoax itu merupakan salah satu hal yang menurut kami sangat-sangat berbahaya jika tidak diberantas dengan serius. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga dengan kita. Selanjutnya juga ada isu. Isunya itu aja kan ya. Dan singkat aja, apakah pemilu sudah sesuai atau tidak? Menurut kami, pemilu itu secara tertulis sistemnya sudah sesuai, ya, secara tertulis. Tapi dari implementasinya sendiri lagi-lagi itu belum diimplementasikan secara baik. Ada lembaga politik, ada dinasti politik dan sebagainya macamnya. Dan ya, kita langsung harap aja mungkin, harapannya pastinya semoga Indonesia bisa punya pemimpin yang punya integritas
jujur, berpihak kepada rakyat, dan juga mampu membawa Indonesia maju tidak hanya ekonominya, tapi juga sosial dan budayanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sudah menjawab materi yang saya sampaikan gitu ya. Karena apa? Ternyata kalau kita berbicara terkait dengan kemerosotan demokrasi hari ini, ternyata masih ada harapan kok gitu. Demokrasi ini masih ada di tangan teman-teman orang-orang muda yang ternyata masih punya kepedulian terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia. Kalau katanya Gen Z itu sekarang udah nggak peduli nih sama isu-isu elektoral, tapi ternyata juga kalau tadi dapat jawaban dari teman-teman terkait isu apa aja sih yang sekarang lagi trending gitu ya, ternyata teman-teman jawabannya epic semua gitu. Maksudnya penuh empati terhadap isu-isu yang sangat terjadi, bukan hanya soal teman-teman ada persoalan kuliah atau lain-lain gitu ya, tapi persoalan-persoalan di publik juga teman-teman ternyata care gitu ya. Jadi kemerosotan demokrasi ini tentunya harus teman-teman isi dengan potensi yang teman-teman punya ketika nanti teman-teman saat ini gitu ya, masih ada yang kuliah atau ada yang udah kerja di sini? Belum ya? Kuliah semua ya? Oke, aku pengen sedikit berbagi pengalaman gitu ya terkait dengan apa sih kemudian yang bisa kita usahakan sebagai orang muda, karena aku juga kebetulan orang muda juga teman-teman. Orang muda juga ya. Apa sih terkait dengan apa yang bisa kita upayakan untuk Indonesia, pemilu di Indonesia atau iklim demokrasi di Indonesia gitu. Kalau tadi kelompok 3 membahas, jadi sekarang lagi ada uji material di Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas capres-cawapres gitu ya. Aku salah satu pihak terkait yang kemudian ikut serta untuk sebagai pihak terkait yang menjadi pihak yang pengen kemudian usia capres-cawapres ini kemudian bisa ada peluang buat orang muda bisa berpartisipasi di sana. Jadi sebenarnya banyak kok yang bisa teman-teman lakukan, yang upayakan untuk demokrasi hari ini. Next slide. Nah, kalau misal kita melihat celah-celah apa saja yang bisa terjadi untuk agar ternyata ada resesi demokrasi gitu ya. Kalau misal kita lihat tadi teman-teman sudah bisa menjawab semua gitu, bahwa pertama bisa jadi celah resesi demokrasi ini karena adanya integritas penyelenggara pemilu yang tidak ideal. Misal ada penyelenggara pemilu yang ternyata berpihak kepada peserta pemilu, kayak gitu itu kan juga mencederai integritas para penyelenggara ya. Kemudian juga partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil kita diberangus oleh yang namanya UU ITE. Jadi kita bisa komentar terkait dengan proses tahapan, tapi kemudian kita dibilangnya kita pencemaran nama baik untuk penyelenggara pemilu, misal kayak gitu. Jadi kita sebagai masyarakat sipil diberangus gitu haknya. Kemudian juga fungsi pemerintah dan autokratik legalisme ini juga sangat berpengaruh. Bahwasanya kira-kira teman-teman pernah nggak sih dilibatkan dalam perumusan kebijakan kayak gitu? Kalau yang banyak kita keluhkan, Mbak Adina juga pasti keluhkan gitu ya, dalam proses penetapan misal peraturan PKPU atau Bawaslu itu saat ini kita itu masyarakat sipil jarang sekali loh dilibatin dalam perumusannya. Misal nih paginya dikirim draftnya, sorenya baru diuji publik. Itu kapan? Masyarakat sipil kapan baca peraturannya? Kan nggak ada waktu gitu untuk kemudian mengkaji. Nah itu masih banyak terkait dengan autokratik legalisme. Kemudian juga korupsi dan birokrasi. Ini November mendatang ini udah mulai kampanye teman-teman. Jadi sekarang udah bertebaran ya DCS gitu ya. Kalau misal kemarin teman-teman JPPR memantau bahwa banyak sekali misal di satu dapil, misal dapil Sulawesi Tenggara ya, itu rata-rata ada partai yang kemudian calon legislatifnya itu bukan berasal dari dapilnya. Misal dapilnya di Sulawesi Tenggara, tapi
Kemudian bagaimana caranya cara legislatif itu paham kebutuhan teman-teman di Sulawesi Tenggara, ya kan? Itu aneh kan? Gimana caranya kita tahu? Kenapa? Timnya, timnya. Tapi kan yang jadi calon legislatifnya kan ternyata gak paham nih teritorial yang dia akan mencalonkan diri itu seperti apa kebutuhannya, kayak gitu. Nah, hal-hal itu tentunya aku pengen ngajak teman-teman untuk kemudian ayo yuk sama-sama kita pantau, kita awasi tahapan pemilu dari sekarang. Apalagi kalau teman-teman lihat sekarang udah mulai beredar ya baliho-baliho, kemudian nomor urut kayak gitu. Padahal sebenarnya belum boleh ya, belum boleh tuh si nomor urut itu dipublikasikan kayak gitu. Bisa jadi teman-teman boleh loh melaporkan ke Bawaslu terkait dengan pelanggaran pemilu kayak gitu. Teman-teman berani nggak untuk melaporkannya? Berani ya, harus berani. Jadi aku berharap setelah keluar dari forum ini teman-teman punya keberanian untuk kemudian mengawal pemilu bersama-sama, tidak hanya secara konseptual tapi secara praktik juga. Ayo kalau misalnya ada pelanggaran dilaporkan, dicari kita bisa mengadukan hal pelanggaran ini ke siapa? Ke Bawaslu. Ke Bawaslu juga kan ada tingkatannya, tingkat kabupaten kota kah, provinsi kah, atau misal RI gitu. Atau misal teman-teman boleh mengadukan kalau teman-teman merasa dirugikan ke lembaga-lembaga pemantau yang memang membuka posko aduan. Seperti itu. Jadi aku harap teman-teman tidak berhenti di sini ya, tidak berhenti di forum ini. Nanti Mbak Dinda tunggu, Mbak Indah juga tunggu aksi teman-teman selanjutnya untuk Indonesia di 2024. Tepuk tangan dulu dong. Oke, karena waktu aku habis gitu ya. Jadi mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih diskusi hangatnya, sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Semoga teman-teman selalu semangat ya untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Aku Dila Farhani pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job buat aku juga ya, udah bisa imitate tadi dari Afgan. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Dila. Teman-teman yang melihat, thank you. Kayaknya closing yang cukup baik ya, bahwa membakar semangat teman-teman pemuda untuk gak mager, ya kan? Udah gak zaman mager di rumah, cuma komplain dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ini saya rasa sangat beruntung bisa di antara pemilih yang 56 di atas 50%, 56% pemuda di 24 dari berapa juta pemilih gitu ya, sekitar 100 juta pemilih, ada teman-teman di sini 24 untuk menjadi duta-duta yang akan menyampaikan, mengawas, mengikuti proses pemilu yang tidak supaya pemilu kita menjadi lebih pemilu yang sehat dan hebat kali ya. Nah, teman-teman tadi ada beberapa yang belum nempel, tapi gak apa-apa saya wakilkan untuk terakhir ini. Apa sih yang memotivasi teman-teman datang ke sini? Jadi ada beberapa jawaban dan saya kelompokkan sebetulnya. Jadi ada yang motivasi untuk datang ke sini salah satunya adalah menambah wawasan tentang pemilu, peran sebagai pemuda untuk pemilu seperti apa. Dan saya rasa tadi beberapa empat pemateri sudah menjabarkan sedikit ya peran kita sebagai pemuda seperti apa, harus melakukan apa, itu juga sudah dijabarkan. Kemudian ada juga membangun relasi baru, meskipun tidak ada perkenalan di awal tadi kita bertemu karena waktu yang tidak memungkinkan. Dengan kerja kelompok kecil-kecil tadi, mudah-mudahan saling mengenal satu sama lain, mungkin sudah bisa tukeran IG, TikTok, account atau apa jenis
ya kan, sudah bisa saling berbagi, follow aku dong, follow aku gitu kan. Jadi mudah-mudahan sudah terjalin. Kemudian berkontribusi, jadi tadi ada berkontribusi dalam dialog penguatan kampanye di media sosial. Nah, mudah-mudahan dengan tadi teman-teman sumbang pikiran di kerja kelompok tadi, bahwa teman-teman sudah berkontribusi terhadap proses pemilu ini. Mulai dari kecil dulu, nanti berkembang menjadi besar, gitu ya. Kemudian networking juga sudah tadi. Oke, bisa berkontribusi sama sudah. Peningkatan pengetahuan sudah, mendengarkan secara langsung informasi atau berita tentang pemilu. Jadi ada berita-berita tentang pemilu. Oke, nah yang terakhir kayaknya nggak lengkap kalau kan dari tadi saya yang ngomong dan pembicara yang ngomong ya. Saya pengen dari teman-teman juga ada perwakilan untuk berbicara di akhir ini dengan saya pengennya pertanyaannya adalah apa hal baru yang teman-teman rasakan atau teman-teman dapatkan selama 1 hari ini. Cukup 1 kalimat, ya kan, satu-satu. Jangan panjang-panjang. Gue udah lihat Iki kayaknya udah mau 1 lembar. Ingat pulang kita, ya toh, kita mau pulang cepat toh, ya. Jadi 1 kalimat aja. Apa yang teman-teman hal baru yang teman-teman pelajari di 1 hari ini. Dari Haris, kita estafet ya. Oke. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu informasinya, baru di Jadi lebih banyak tahu tentang pemilu karena sebelumnya itu aku nggak pernah ngikutin diskusi politik sama kamu. Jadi tergerak jauh kita mau tahu pasca Kebersamaan dan sebentar lagi nyanyi lagu kebesaran. Kebersamaan. Oke, kebersamaan. Amanda Manopo. Oh, bukan ya. kemudian pemilu sehat. Oh, apa? Pemuda hebat pemilu sehat. Oh, pemuda hebat pemilu sehat. Pemuda, maju. Ilmu barunya tadi tentang yang disabilitas aku baru. Oke, jadi pemilu harus inklusi dan apa saja yang harus diperhatikan gitu ya untuk penyandang disabilitas. Hari ini berkesan banget, banyak ilmu yang didapetin dari pemateri. Terus sekarang semakin semangat buat menyuarakan isu-isu yang benar. Terus semakin semangat untuk bilang kalau hoax itu gak bagus untuk disebar. Oke, sekarang Devi. Good job. Gila nih. No man masculinity ya. Masculinity. Oke. Maju. Sip. Dari acara hari ini jujur aku banyak banget dapetin wawasan baru, ilmu baru, juga jadi lebih perhatian terhadap isu-isu politik, sosial juga, dan banyak hal yang membuat aku semakin perhatian. Thank you. Nah dari Lukman kira-kira kalau pulang ke rumah ditanya tadi lo ngapain seharian, lo mau jawab apa? Makan. Makan minum, acting. Oh iya. Juga. Oke. Ilmunya apa nih? Ilmunya banyak.
air perubahan. Mata air perubahan. Mantap. Oke, silakan Hanum. Satu kata buat longsor hari ini adalah luar biasa. Wih, luar biasa. Itu 2 kata loh, Say. Kalau luar biasa spasinya nggak ada. Dan dari saya Pemuda untuk Indonesia Emas 2045. Wih, cocok udah jadi tagline. Lilis. Kalau dari saya paling be respectful for impactful. Wih, be respectful for impactful. Bagus juga untuk tagline. Silakan Putra. Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, dari tadi kita belum semangat kan? Bersemangat. Bersemangat. Wih. Pemuda. Maju. Oke, Pemuda harus menjadi leader, jangan selalu menjadi follower. Pemuda adalah pemimpin masa depan. Kita bisa menjadi membawa perubahan. Kalau dari saya, pemuda harus peduli pemilu. Pemuda harus peduli pemilu. Jadi jangan malu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kembali. Silakan Naila. Satu kata untuk persiapan ini Keren. Itu antara gimana ya? Keren. Clear. Masih seru. Ini sekotek kan? Semua orang-orang baru terus. Lantainya licin gitu ya. Ya seru, orang-orangnya seru. Terus kayak apa namanya ibadah banyak kan. Oke, Ahmad. Bersama pemuda awasi pemilu. Wih, mantap. Cek. Garing beli parfum. Assalamualaikum. Wih. Pesan kegiatan hari ini. Jadilah pelopor bukan hanya jadi ekor. Terima kasih. Iya. Silakan. Oh bukan. Oke. Acara hari ini sebetulnya masih harapan ya kalau misalkan kita yang di sini itu bisa bangun ekosistem jaringan kemudaan yang bisa mewujudkan komitmen integritas. Mantap. Gak cuma jadi band. Nih, besok contoh nih. Caleg. Belum sih. Kepala kampung nih mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Pak RT menjadi penutup, izinkan Pak RT pantun dulu. Sadar. Pergi ke Blok M lewat Haji Nawi. Cakep. Hampir ke Majestic beli kain katun. Cakep. Dan Abdullah Betawi kalau kenalin nama kagak pakai pantun. Mantap. Kalau mantap katanya dapat silver cream ya. Iya. Bisa dikontak Bang Motek. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak khususnya untuk teman-teman yang ada di sini dan juga panitia yang udah ngasih ruang untuk kita berekspresi dan juga mengungkapkan pendapat khususnya seputar pemilu karena ini penting banget untuk anak muda supaya lebih baik lagi. Untuk itu saya pengen pantun dulu penutupnya. Gue udah nih. Nanti bilang cakep ya semua ya. Siap gak? Dulu. Dapat ya? Tunggu. Pantunnya harus mengandung Pemilu. sama pemilihan. Oke, sip. Rekam tolong pilih. Oke, berdiri. Sebelum saya pantun bisa follow Instagram saya @ridwan.j. Siap ya Bu? Jam 5 nanti main ke tempat janda. Bawain makanan kalau sempat. Semangat terus para pemuda menuju pemilu 2024. Oh, mau dibalas. Kalau ini bagi dua. Bagi dua. Ya. Anak kecil pakai baju. Cakep. Gambar bajunya burung Garuda. Cakep. Bangsa ini tak akan maju. Udah. Kalau bukan anak pemuda. Mantap. Good job. Oke, jadi saya rasa sekian dari saya. Tapi sebelumnya teman-teman tolong mengisi lembar evaluasi yang ada di link ini.
bisa ngisi dulu, mungkin 5 menit. Untuk selanjutnya teman-teman, untuk sebagai penutup kita pada hari ini dan sebagai tambahan konten di Warga Muda, kita mau main games terakhir. Beneran ini yang terakhir ya. Ini udah kena banget ngomong capeknya ya. Untuk games terakhir kita akan dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi dari sini, gak usah pindah, dari sini aja. Dari sini ke sini, yang pertanyaan yang pertama. Tahun berapakah pemilu pertama kali di Indonesia? Langsung aja kita tanya. Pakan namanya siapa? Perkenalkan saya Hanum. Jawabannya adalah tahun 1955. Benar Kak Juni? Benar? Oke. Cila, selebrasinya mana? Selebrasinya mana? 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ini dulu lah ya. Kasian lah ya. Kita yang ini Kak, tadi yang paling cepat sebenarnya. Yang ini sih ya, sebenarnya yang ini sih ya. Tanggal berapa Kak? Tanggal berapa? Jubir, juru bibir. Hari 10 November. Pertanyaan selanjutnya. Nama kabinet selama Soeharto menjabat. Pede banget udah tahu Mas. Lagi nawar di mana Mas? Lagi nawar di mana nih? Enak banget udah biasa 50. Jawabannya apa? Mau pantun dulu boleh nggak? Lagi masak ada uap. Habis itu kelihatan panas. Kelompok 50 mau jawab. Jawabannya Sungai Kapuas. Betul. Wow, berarti iya sih salah sih ya berarti. Jadi berapa Kak? 3 sama ya, 3 sama. Lanjut. Kenapa? Kita baru. Kita sistemnya spontan. Yang nyuruh dikurangin 1, kurangin 1. 3-2 dong. Enggak ya, lanjut. Danau terbesar di Indonesia. Danau Toba. Benar. 3-4. Satu lagi. Pertanyaan terakhir. 3-4 ya. 3-4. Lanjut. Terakhir. Nama wakil presiden. Yang ini Li. Ini ngapain aku dihadang ya? Pada maju-maju. Baris, baris nih, baris. Lanjut. Terakhir. Nama wakil presiden di periode kedua SBY. Yang mana Kak? Yang mana? Sweet ya? Oke, sweet. Ketua RW di sini sama ketua RW di sini silakan duel di sini. Boleh silakan. Oh, adu pantun. Kita lihat. Sweet aja ya. Sweet yang tapi ini sweet Thailand ya. Sweet Thailand. Jadi nggak ada sweet Jepang, nggak ada sweet Indo. Sweet Thailand. Sweet Jepang. Gunting batu kertas. 3 kali ya. 1, 2, 3. 3 kali. 1, 0, 1 sama, 1 sama, 1 sama, 1 sama, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tidak. Jawabannya adalah Budiono. Sampai dong. Benar. Yeay. Bukan bisa semua. Oke. Untuk selanjutnya. Seri. Oh ya benar ya. Seri ya. Pertanyaan bonus. Bentar ya. Pertanyaan bonus. Super bonus, babak bonus. Oke. Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Muhammad Nasir. Apakah benar? Benar ya? Oh, salah ya? Salah? Ibu kota Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat? Oh, beda ya? Beda. Oke, kita ganti pertanyaannya. Maaf ya.
Oke. Apakah ini tahu? Semoga pada tahu ya. Ini adalah babak terakhir penentuan. Ibu kota pemerintahan darurat. Ada ini. Kemudian Padang. Onde-mande. Bukit Tinggi. Dalam hitungan ketiga, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Gaya bebasnya boleh silakan. Dalam hitungan ketiga, 2, 1. Sekali. Dan untuk rekan-rekan sekalian diingatkan untuk dapat pemuda. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Aplaus lagi untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Mbak Enda selaku fasilitator, tim The Indonesian Institute, tim dari Warga Muda dan juga teman-teman dari tim Kemenpora. Saya harap kegiatan ini bukan berakhir di sini. Lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di sambutan, agar teman-teman menjadi duta untuk komunitasnya masing-masing. Saya sangat senang di tengah ketidakpercayaan orang terhadap politik, di tengah rendahnya indeks kepercayaan terhadap lembaga demokrasi, saya melihat masih ada semangat dari teman-teman muda yang tentunya akan menjadi pemilih yang dominan di 2024. Teman-teman akan menentukan nasib bangsa ini, whether sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Khusus di antara teman-teman ada yang menjadi kandidat sudah mulai dipinang partai politik, saya tak tahu. Tapi kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bahkan dari lingkungan terkecil kita sendiri. Jangan pernah menegasi atau merendahkan, saya cuma individu bisa berbuat apa. Tapi semakin banyak benih-benih atau individu-individu yang bertanggung jawab, yang peduli, saya percaya demokrasi Indonesia akan lebih menjanjikan. Yang saya senang juga dan apresiasi adalah teman-teman benar-benar mengikuti proses di workshop ini dengan serius dan berkomitmen. Kita juga bersenang-senang bersama-sama dan juga muncul isu-isu dan concern yang sangat isu kebijakan, isu keseharian. Teman-teman mengangkat isu-isu soal gender, tentang hoax, tentang judi online atau bahkan soal pinjol. Itu ada isu keseharian. Itu pula yang kami dorong di The Indonesian Institute agar teman-teman memilih berdasarkan visi, misi, dan program kandidat. Jangan mau menerima uang atau apapun itu kalau kita ingin menjadi bagian dari politik yang sehat, relevan, dan inklusif. Saya harap kerjasama ini bisa kita lanjutkan terus. Tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Dila di JPPR juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman di Warga Muda. Kami sebelumnya juga bekerja sama dengan teman-teman PPWAD dan teman-teman PPWAD, teman-teman yang menjadi peserta waktu workshop sebelumnya di KPU RI sudah berkolaborasi dengan teman-teman di Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Jadi teman-teman disabilitas akan melakukan pemantauan tentang kampanye pemilu yang tidak inklusif bersama teman-teman media. Yang saya harapkan adalah kerja-kerja ini berlanjut terus, tidak berhenti di hari ini atau di ruangan ini. Dan semoga kerjasama ini berlanjut juga di antara kita bertiga, berempat, berlima, dan selanjutnya. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf. Tapi tentunya semakin banyak belajar kan, apapun kapasitas teman-teman dan afiliasinya, saya harap ini tetap diteruskan. Terima kasih banyak dan selanjutnya saya serahkan ke Bilal. Bilal, thank you dari Warga Muda. Ayo kita sambut Bilal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry saya agak nervous karena melihat teman-teman semua, keren-keren semua ya. Terakhir sebelum kita bubar, saya minta teman-teman dalam hitungan ketiga senyum semua ya. Nyengir atau senyum itu boleh ya. Oke ya, dicoba ya. 1, 2, 3.
Oke, cukup ya. Kenapa teman-teman harus senyum? Jadi senyum itu ungkapan rasa cinta paling sederhana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas rasa cinta itu yang hadir pada hari ini. Jadi teman-teman semua, mari rasa cinta itu kita gunakan untuk mengawal pemilu 2024. Warga muda yang sempat tadi saya bilang akan sangat terbuka menerima kolaborasi dari teman-teman semua, dan kita akan membuat satu deklarasi namanya deklarasi memilih masa depan. Jadi walaupun teman-teman tergabung dalam satu komunitas yang tidak concern terhadap politik maupun pemilu, kita dengan sangat menerima kolaborasi dari teman-teman itu, karena kita percaya ketika lintas komunitas sudah tergabung dalam pembahasan politik atau pembahasan pemilu, akan banyak diversifikasi isu maupun ide-ide yang menarik dari teman-teman komunitas bicara soal pemilu, walaupun memang konsentrasi teman-teman tidak bicara itu. Mungkin sedang dalam proses, semoga boleh ya Bapak, kita akan gunakan salah satu tembok di Kemenpora ini, kita akan mural sebagai sebuah monumen memilih masa depan yang nantinya kita akan deklarasi di sana. Jadi kita tunggu semua undangannya, dan ayo kita semua kolaborasi untuk sukses itu semua. Mungkin itu saja, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang hadir pada hari ini. Semoga kolaborasi ini benar-benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke tuan rumah dari Kemenpora, saya menyampaikan karena waktu kita cukup terbatas, ini juga akan saya share ke Bilal untuk share ke teman-teman. Mbak Tari menyampaikan feedbacknya untuk roleplay. Untuk kelompok yang anti hoax, kata beliau, para pemain mendalami perannya dengan baik meski waktunya singkat. Pemain bisa mengkombinasikan wawasan yang diperoleh di sesi workshop dengan pengalaman sehari-hari, lalu memuatkannya dalam adegan drama. Misalnya saat adegan kumpulan keluarga yang ngomongin hoax yang beredar, atau saat ada hoax soal capres yang anti LGBT. Munculnya 3 peri anti hoax yang kasih tips cerdas memilih informasi juga merupakan ide skrip yang bagus kata Mbak Astari. Untuk kelompok konten positif, idenya bagus dengan menampilkan drama tentang anti politik uang dalam pemilu yang menggunakan momen saat mahasiswa KKN di desa. Para pemain sudah menjalankan perannya dengan baik. Peran ibu-ibu yang menerima uang bisa diekspor lebih banyak dengan menyebutkan kenapa ibu-ibu mau terima duit dan dipakai untuk apa. Demikian, dan kita sambut tuan rumah kita yang sudah berkolaborasi dengan warga muda dan Indonesia di situ, diwakili oleh Pak Muslim. Pemuda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Terima kasih, saya mewakili pimpinan untuk memberikan semacam closing statement ya pada acara hari ini. Nama saya Abdi Muslim. Saya selaku penanggung jawab atau kepala bidang yang membidangi politik dan hukum pemuda pada Kemenpora. Dan memang salah satu tugas kita adalah sebagai fungsi fasilitator dan fungsi regulator, terutama adalah melahirkan ide-ide program, ide-ide kegiatan yang bisa mengakomodir seluruh komunitas anak muda. Melihat secara realitas empirik bahwa kondisi organisasi kepemudaan lebih banyak berafiliasi atau lebih cenderung pada mainstream politik praktis, maka lebih cenderung kita hari ini melahirkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh komunitas anak muda. Karena komunitas anak muda itu lebih cenderung profesional dan lebih objektif memandang sesuatu. Yang kedua, terima kasih kepada The Indonesia Institute dan juga kepada warga muda Mas Bilal. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus kita bina, terus sama-sama kita bergerak, baik itu sumbernya dari eksternal maupun dari Kemenpora,
tentu bahwa tadi saya mohon maaf sudah mengambil beberapa nomor handphone untuk Mbak Enda dari juga teman-teman yang lain. Di atas tadi kami sudah berdiskusi dengan Ibu Asdek agar ketika ada program-program lain kita akan melibatkan seluruh komunitas. Harapan kami bahwa kegiatan ini jangan berakhir sampai di sini. Minimal ini bahwa ada satu grup keluarga baru. Yang kedua, di grup ini dikelola secara baik, Bu. Ini aset semua anak muda, aset kita. Minimal bahwa dari peserta inilah yang akan menjadi agen-agen informasi khusus untuk pemilih pemula, agen informasi untuk pemilih pemula. Pemula kita begitu banyak, baik itu yang sudah kuliah maupun yang di tingkatan SMA kelas 3 yang sudah berumur 17 tahun. Dan tadi sudah disampaikan di sambutan bahwa pemilih muda itu adalah yang berusia muda yang sudah berhak memilih maupun pemilih pemula. Sekarang ini berjumlah sebanyak 52% untuk sebagai pemilih pemula. Dan kami juga sedang melakukan kerjasama. Besok ada MOU dengan KPU. Salah satu materi MOU itu adalah tentang materi sosialisasi dan juga materi kampanye yang nanti akan dikemas secara baik oleh Kemenpora, kemudian dikerjasamakan nanti dengan teman-teman yang ada di forum hari ini untuk bisa di-share, yang mana ini adalah merupakan fungsi edukasi kita sebagai komunitas atau sebagai pemerintah yang mampu memberikan informasi positif kepada publik, kepada masyarakat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih adik-adik sekalian, karena tadi semuanya selalu diakhiri dengan pantun. Saya juga ingin pantun, ya, boleh nggak? Oke. Anteng-anteng anak Betawi, pohon delima di Kalimati, kami datang dengan sepenuh hati, mohon diterima dengan senang hati. Oke. Terima kasih. Tadi yel-yelnya kayaknya ada yang kurang, perlu ditambah. Tadi hanya selalu pemuda maju, pemuda maju. Tadi ada di sini muncul pemuda sehat atau apa namanya tadi itu? Pemilu, pemuda hebat, pemilu sehat. Jadi ada baiknya mungkin yelnya ditambah tadi, pemuda maju, pemilu sehat. Jadi pemuda maju, pemuda hebat, pemilu sehat. Bisa dicoba nggak? Pemuda maju, pemuda hebat, pemilu sehat. Oke, ayo silakan berdiri. Kita coba supaya saya lebih lantang lagi. Bisa ya? Ini terakhir. Walaupun saat itu dengan pantun. Oke, pemuda, pemilu. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.